Bapak dan Ibu sekalian penggiat SRI Organik. Kali ini kita akan coba, ya, kami di sini dari NIC akan mencoba menjelaskan tentang pembuatan MOL, ya, mikroorganisme lokal. Fungsi yang pertama adalah bahwa mikroorganisme lokal ini adalah sebagai nutrisi untuk tanaman. Ini yang terpenting. Ini juga bisa berfungsi sebagai dekomposer pada saat kita membuat kompos. Ya, kemudian juga ada fungsi-fungsi lain, ya, dari MOL yang kita buat ini. Salah satunya lagi adalah sebagai pakan tambahan untuk ikan. Bahan apa saja yang bisa kita buat untuk kita jadikan MOL? Ya, tentunya yang harus dimanfaatkan adalah potensi lokal di lingkungan Bapak dan Ibu itu sendiri. Ya, contoh di sini. Nah, jadi di sini untuk membuat MOL itu ada yang disebut bahan utama, ya, bahan utama. Kemudian ada yang disebut bahan pelarut. Ya. Nah, bahan pelarutnya di sini itu ada 3. Bahan pelarutnya itu yaitu yang pertama adalah ini, Bapak Ibu, ya, air, ya, air biasa saja, tapi usahakan jangan air dari pam atau air yang mengandung hipoklorit, ya, kaporit. Ini jangan. Nah, kemudian kita juga memanfaatkan ini, ya. Kita memanfaatkan air cucian beras. Nah, ini juga limbah, Bapak Ibu. Dan kemudian pelarut yang lainnya adalah ini. Kita juga memanfaatkan limbah, ya, yaitu molases. Molases. Orang lebih mengenal benda ini adalah tetes tebu. Jadi ini adalah limbah pabrik gula. Nah, ini adalah pelarutnya, ya. Ada beberapa bahan untuk N, mulai dari keong, rebung, maja, daun glirisida atau gamal, daun titonia atau kipait atau paitan, ya. Kemudian juga dari limbah sayur. Nah, baik. N sudah kita dapatkan. Kemudian untuk ketersediaan fosfat. Nah, bisa kita dapatkan dari mana ketersediaan fosfat? Fosfat bisa kita manfaatkan ini. Kita bisa manfaatkan bonggol pisang, Bapak Ibu. Kenapa cacing suka sekali di bonggol pisang yang busuk? Selain lembab, ternyata di bonggol pisang ini juga, Bapak Ibu, ya, kandungan fosfatnya itu cukup tinggi. Fosfat yang lain bisa kita tambat, Bapak Ibu, ya, bisa kita tambat. Ini dengan dengan media nasi atau yang kandungan karbohidratnya tinggi, ya. Intinya adalah kita akan menambat mikroorganisme yang ada di sekitar pohon bambu, ya, yang ada di sekitar pohon bambu. Nah, caranya adalah kita ambil, ya, kita ambil tanah di sekitar rumpun bambu seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian kita ambil juga daun bambu kering dan kemudian kita simpan daun bambu kering itu di atas tanah tadi. Kemudian baru, ya, nasi sisa, Bapak Ibu, ya, bukan nasi bekas, nasi sisa. Nah, kita kepal-kepal seperti ini, kemudian kita simpan di atas daun bambu kering tadi. Kemudian kita kontaminasi lagi seperti ini, biarkan 2 sampai 3 hari. Nanti, Bapak Ibu, akan muncul, ya, akan muncul jamur. Biasanya ada 2 warna jamur yang akan muncul, yaitu jamur yang berwarna putih sampai hitam, ya, putih abu-abu sampai hitam, seperti jamur yang ada dalam tempe. Nah, itu namanya Aspergillus, Bapak Ibu, ya. Kemudian ada lagi nanti mungkin akan muncul warna oranye seperti oncom. Nah, itu adalah Bacillus, ya, Bacillus. Nah, itu dua-duanya itu adalah baik, Bapak Ibu, ya. Jadi tidak perlu dipilih apakah yang putih, yang abu, yang hitam, atau yang oranye, semuanya bagus. Itu untuk kita mendapatkan nanti bakteri-bakteri pelarut fosfat. Nah, seperti ini, ya. Untuk mendapatkan fosfat yang kandungan yang cukup tinggi, itu juga bisa kita manfaatkan cangkang atau kulit coklat kakao, kulit kakao, ya. Kulit kakao juga itu luar biasa, ya. Itu cepat sekali menghitamkan tanah. Nah, seperti itu. Dan kemudian sekarang, ya, N sudah, P sudah, tinggal kalium. Kalium kita bisa dapatkan dari mana? Kalium
bisa kita dapatkan dengan mudah di Indonesia ini. Di daerah manapun pasti ada yang namanya sabut kelapa. Kemudian kalium yang lainnya apa? Kalium yang lainnya adalah bisa dari buah pepaya atau buah pisang, tapi yang matang. Matang hampir busuk. Intinya mudah saja. Bapak dan Ibu tinggal pilih saja mana yang termudah. Ya, Bapak dan Ibu dapatkan di lokasi Bapak dan Ibu. Misalnya yang termudah adalah keong. Keong saja Bapak Ibu. Ya, jangan berpikir yang lain-lain. Kalau misalnya, oh Pak, saya ada keong, ada maja, silahkan Bapak Ibu. Jadi intinya adalah untuk membuat mall ini, bahan padat ini, bahan utama ini harus kita hancurkan. Ya, dengan cara apa? Boleh ditumbuk dengan menggunakan lumpang. Ya. Boleh misalnya menggunakan batu besar, itu silahkan. Ya, intinya adalah dihancurkan. Intinya dihancurkan. Wajib menggunakan wadah plastik. Ya. Kenapa harus menggunakan wadah plastik? Karena proses pembuatan mall ini, prosesnya adalah fermentasi. Ya, proses fermentasi yang nantinya akan menimbulkan suasana larutan asam. Kalau wadah prosesnya ini dari logam, tentunya nantinya akan menimbulkan karat, ya, korosi. Bagaimana cara membuatnya dan bagaimana komposisinya? Intinya, kalau yang keras-keras perlu kita tumbuk. Tapi kalau seperti buah maja ini, cukup kita seperti ini Bapak Ibu, ya. Kita pecahkan. Kita pecahkan buah majanya. Kemudian isinya yang kita manfaatkan. Nah, ambil isinya. Inilah yang akan kita proses. Nah, seperti inilah Bapak Ibu ya, isi dari buah maja. Kita remas dulu Bapak Ibu ya. Sampai benar-benar hancur. Kita tinggal tambahkan air cucian beras. Berapa liter air cucian berasnya? Minimal 50% dari volume wadah ya, air cucian berasnya. Seperti ini. Masih terlalu banyak, masih terlalu tinggi, sebaiknya kita maksimalkan saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, air cucian beras sudah kita masukkan. Ya, minimal 50%. Ya, maksimalnya hampir penuh silahkan, tetapi harus ada ruang. Oh, enggak khusus untuk proses fermentasi. Kemudian gulanya berapa persen? Gula yang kita masukkan, ya, ini yang kami manfaatkan adalah molasses. Molasses ini adalah limbah pabrik gula. Ya, orang lebih cenderung atau lebih mengenal dengan nama tetes tebu. Nah, kalau menggunakan tetes tebu, kami biasanya menggunakan 5% dari volume wadah. Jadi kalau misalnya ini 10 liter, 5%-nya itu adalah hanya setengah liter. Ya, hanya setengah liter. Nah, ini adalah kapasitas setengah liter. Nah, seperti ini. Nah, jika kita aduk, akan terlihat pekat sekali. Tadi sudah kita aduk, Bapak Ibu ya, sudah kita aduk, kemudian kita tutup. Ya, kita tutup, karena kita akan proses fermentasi. Kita tutup dengan menggunakan kertas koran, Bapak Ibu. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Tadi dikatakan di awal bahwa proses pembuatan mol ini adalah proses fermentasi. Pada saat proses fermentasi itu akan terjadi munculnya panas dan gas. Nah, gas ini harus keluar, tidak boleh tertimbun di dalam wadah ini. Tidak boleh, ini harus keluar. Nah, karena tekanan gas dari dalam itu begitu besar dan kemudian juga pori-pori dari kertas koran itu begitu banyak dan rapat, gas ini akan menembus keluar karena tekanannya begitu besar. Tetapi udara dari luar, karena tekanannya kalah oleh gas dari dalam, itu dia tidak akan mampu masuk ke dalam wadah. Proses fermentasi untuk pembuatan mol itu adalah proses fermentasi anaerob, ya. Jadi tidak boleh ada udara luar yang masuk. Nah, setelah seperti ini, Bapak Ibu, setelah seperti ini, kita harus beri identitas supaya Bapak Ibu paham ini mol apa yang kita buat. Cara membuat identitasnya mudah kok, ya. Tinggal ditulis saja
Misalnya mol maja. Seperti itu saja. Nah, ini kandungan N-nya tinggi. 2015. Nah, ini selesainya adalah 2 minggu. Ya. Ada 4 indikator, tapi hanya salah satunya. Ya. Ada 4 indikator. Apakah mol yang kita buat ini berhasil atau tidak? Ya. Indikator yang pertama, jika pada saat dibuka, kemudian tercium bau fermentasi atau bau tape, Bapak Ibu, itu artinya mol kita ini sudah berjalan dengan baik proses fermentasi. Tutup kembali, ya, tutup kembali, kemudian simpan di tempat yang aman. Hindarkan dari sinar matahari langsung, hindarkan dari curah hujan. Kemudian indikator yang kedua adalah, misalnya Bapak dan Ibu ya memasukkan molasses atau gula merah terlalu banyak pada saat proses pembuatan mol ini. Itu nantinya akan tercium bau gula, Bapak Ibu. Nah, kalau tercium bau gula, itu juga artinya proses pembuatan mol kita ini sudah baik. Laksanakan jalan terus, Pak. Ikat kembali, simpan di tempat aman. Indikator yang ketiga, jika Bapak atau Ibu tadi membuat mol dari maja, ya, atau misalnya dari sabut kelapa, atau dari buah nanas, nanti yang akan tercium adalah bau dari bahan itu sendiri. Kalau dari nanas akan tercium bau nanas. Dari sabut kelapa akan tercium bau sabut kelapa. Dari buah maja akan tercium bau buah maja. Itu pun sama. Tutup kembali, lanjutkan sampai hari ke-15. Tetapi jika Bapak Ibu, jika pada saat Bapak dan Ibu buka, kemudian tercium bau busuk, nah artinya mol kita ini proses fermentasinya belum berhasil. Ini bukan gagal, memang secara prinsip gagal. Secara prinsip gagal, tapi bukan gagal mutlak. Kenapa bisa bau busuk? Karena mikroorganisme yang ada di dalam mol ini kebanyakan mati. Nah, untuk menghidupkannya kembali, kita tambahkan saja molasses atau gula. Ya, berapa persen? 50% dari dosis awal. Kalau dosis awal Bapak Ibu menggunakan 1 liter, masukkanlah minimum setengah liter. Tapi kalau misalnya mau Bapak masukkan 1 liter lagi, itu jauh lebih baik.